iritasi maag. Penyakit maag, juga dikenal sebagai tukak lambung, adalah kondisi di mana terjadi luka atau peradangan pada dinding lambung atau bagian pertama dari usus kecil, duodenum. Ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara asam lambung dan mekanisme pertahanan yang melindungi lapisan lambung dan duodenum. Berikut beberapa penyebab utama maag atau tukak lambung. 1. Infeksi Helicobacter pylori, H. pylori. Bakteri ini merupakan penyebab utama tukak lambung. Infeksi ini dapat merusak lapisan pelindung lambung, memungkinkan asam lambung untuk menyebabkan iritasi dan luka. 2. Penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid, NSAID. Obat seperti aspirin, ibuprofen, dan naproxen dapat mengiritasi dan merusak lapisan lambung jika digunakan dalam jangka panjang atau dosis tinggi. 3. Stres. Meski bukan penyebab langsung, stres dapat memperburuk gejala maag karena bisa meningkatkan produksi asam lambung. 4. Gaya hidup dan pola makan. Konsumsi alkohol, merokok, makanan pedas, kafein, dan pola makan yang tidak teratur juga dapat memperburuk kondisi lambung. Gejala maag atau tukak lambung meliputi nyeri perut atau rasa terbakar di bagian atas perut, mual dan muntah, perut kembung, kehilangan nafsu makan dan berat badan, muntah darah atau tinja berwarna hitam yang menandakan perdarahan dalam lambung. Jika tidak diobati, tukak lambung dapat menyebabkan komplikasi serius seperti perdarahan internal, perforasi, lubang pada dinding lambung, dan penyempitan saluran pencernaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan perawatan medis jika mengalami gejala yang berkaitan dengan maag atau tukak lambung. Penyakit maag atau tukak lambung dapat memiliki beberapa komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik. Berikut adalah beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan. 1. Perdarahan internal. Tukak lambung yang dalam dapat menyebabkan pembuluh darah di dinding lambung atau usus kecil pecah, sehingga menyebabkan perdarahan. Ini bisa terlihat dari muntah darah atau tinja berwarna hitam, melena. Perdarahan internal yang signifikan bisa menyebabkan anemia, kelemahan, dan dalam kasus yang parah bisa mengancam nyawa. 2. Perforasi, lubang pada dinding lambung atau usus. Dalam kasus yang lebih parah, tukak dapat menyebabkan terbentuknya lubang di dinding lambung atau usus kecil. Perforasi ini memungkinkan isi lambung atau usus bocor ke dalam rongga perut yang dapat menyebabkan peritonitis, suatu infeksi serius pada rongga perut. Ini adalah kondisi medis darurat yang memerlukan pembedahan segera. 3. Penyempitan atau sumbatan saluran pencernaan. Tukak lambung yang terus-menerus dapat menyebabkan pembengkakan dan jaringan parut yang dapat menyempitkan atau menyumbat jalur makanan dari lambung ke usus kecil. Ini dapat menyebabkan muntah, dehidrasi, dan ketidakmampuan untuk makan dengan baik, yang memerlukan intervensi medis. 4. Kanker lambung. Meski jarang, infeksi jangka panjang dengan bakteri Helicobacter pylori yang tidak diobati dapat meningkatkan risiko kanker lambung. Namun, tidak semua orang dengan infeksi H. pylori akan mengembangkan kanker. 5. Meningkatkan risiko ulkus berulang. Jika penyebab maag seperti penggunaan NSAID atau infeksi H. pylori tidak diatasi, ada risiko tinggi tukak lambung dapat kambuh lagi di masa depan. Karena potensi komplikasi ini, sangat penting untuk mengatasi gejala maag dengan serius dan mengikuti rencana pengobatan yang diberikan oleh profesional kesehatan. Menghindari pemicu dan menjaga pola makan yang sehat juga sangat penting dalam mencegah perkembangan dan kambuhnya tukak lambung. Jika Anda menderita maag atau tukak lambung, ada beberapa jenis makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari untuk mencegah gejala menjadi lebih parah. Berikut adalah daftar makanan dan minuman yang perlu dihindari. 1. Makanan pedas, cabai, saus sambal, dan makanan berbumbu pedas. Lainnya dapat mengiritasi dinding lambung dan memperburuk gejala maag. 2. Makanan asam, buah-buahan seperti jeruk, lemon, tomat, dan produk berbasis tomat, saus tomat, pasta tomat, memiliki kadar asam tinggi yang dapat memperburuk tukak lambung.
3. Makanan berlemak dan berminyak. Makanan yang digoreng, makanan cepat saji, dan makanan tinggi. Lemak dapat memperlambat pencernaan dan meningkatkan produksi asam lambung. 4. Minuman berkafein. Kopi, teh, dan minuman bersoda mengandung kafein yang dapat merangsang produksi asam lambung dan mengiritasi lambung. 5. Minuman beralkohol. Alkohol dapat merusak lapisan pelindung lambung dan meningkatkan produksi asam lambung yang dapat memperburuk gejala maag. 6. Coklat. Coklat mengandung kafein dan teobromin yang dapat memicu peningkatan produksi asam lambung. 7. Makanan yang mengandung bawang dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih dapat menyebabkan iritasi pada lambung bagi sebagian orang. 8. Makanan tinggi garam. Makanan yang sangat asin dapat memperburuk gejala maag dan meningkatkan risiko komplikasi. 9. Makanan yang mengandung peppermint. Peppermint dapat menyebabkan relaksasi pada sfinkter esofagus bawah yang dapat menyebabkan asam lambung naik ke esofagus dan memperburuk gejala maag. Menghindari makanan dan minuman yang dapat memperburuk maag adalah bagian penting dari pengelolaan kondisi ini. Selain itu, penting juga untuk mematuhi saran dari dokter dan mengonsumsi obat yang telah diresepkan untuk mengendalikan gejala. Beberapa ramuan herbal dapat membantu meredakan gejala maag atau tukak lambung dan mendukung kesehatan lambung secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa ramuan herbal yang sering digunakan. 1. Lidah buaya. Aloe vera. Gel lidah buaya memiliki sifat antiinflamasi dan penyembuhan yang dapat membantu menenangkan iritasi pada lambung. Konsumsi jus lidah buaya secara teratur dapat membantu mengurangi gejala maag. Namun, pastikan jus lidah buaya yang dikonsumsi bebas dari senyawa aloin yang bisa menyebabkan diare. 2. Kunyit. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa dengan sifat antiinflamasi dan antioksidan. Kurkumin dapat membantu melindungi dinding lambung dan mengurangi peradangan. Kunyit bisa diminum dalam bentuk teh atau dicampur dengan susu, dikenal sebagai golden milk. 3. Jahe. Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu meredakan mual serta memperbaiki pencernaan. Jahe bisa dikonsumsi dalam bentuk teh atau dicampur dalam makanan. 4. Madu. Madu memiliki sifat antimikroba dan dapat membantu melindungi lapisan lambung dari iritasi. Madu juga bisa membantu mempercepat penyembuhan tukak lambung. Konsumsi madu dengan air hangat atau dicampur dengan teh herbal lainnya. 5. Licorice, akar manis. Deglycyrrhizinated licorice (DGL) adalah bentuk akar manis yang telah diproses untuk menghilangkan senyawa yang dapat menyebabkan efek samping. DGL dapat membantu melindungi lapisan lambung dan mempercepat penyembuhan tukak lambung. DGL biasanya tersedia dalam bentuk tablet yang dikunyah sebelum makan. 6. Daun pepaya. Daun pepaya mengandung enzim papain yang membantu pencernaan dan dapat mengurangi peradangan pada lambung. Daun pepaya bisa direbus untuk membuat teh yang diminum secara teratur untuk meredakan gejala maag. 7. Bubuk cengkeh. Cengkeh memiliki sifat antasida alami yang dapat membantu mengurangi keasaman di lambung. Seduh beberapa butir cengkeh dalam air panas dan minum sebagai teh. 8. Teh chamomil. Chamomil memiliki efek menenangkan dan antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi gejala maag. Minum teh chamomil secara teratur dapat membantu menenangkan lambung dan mengurangi stres, yang juga berkontribusi pada maag. Pijat refleksi dan akupresur adalah metode yang sering digunakan untuk meredakan gejala maag atau tukak lambung. Berikut adalah beberapa titik pijat yang dapat membantu meredakan gejala lambung. 1. Titik Zhongwan, Sifu 12. Lokasi: titik ini terletak di tengah perut, sekitar 4 jari di atas pusar. Manfaat: menstimulasi titik ini dapat membantu mengurangi rasa kembung, mual, dan nyeri akibat maag. Titik Zhongwan dikenal untuk memperkuat fungsi lambung dan membantu pencernaan. 2. Titik Zhusanli.
ST36. Lokasi. Titik ini terletak di bawah lutut, sekitar 4 jari di bawah tempurung lutut, dan 1 jari ke arah luar dari tulang kering. 3. Titik Sanyinjiao, SP6. Lokasi. Terletak sekitar 4 jari di atas pergelangan kaki bagian dalam, pada sisi dalam kaki. 4. Titik Neguan, P6. Lokasi. Terletak di bagian dalam lengan bawah, sekitar 3 jari dari pergelangan tangan, di antara 2 tendon besar. Manfaat. Pijat titik ini dapat membantu meredakan mual, muntah, dan stres yang sering memperburuk kondisi maag. 5. Titik Gongsun, SP4. Lokasi. Terletak di bagian dalam kaki, sekitar 1 jari di belakang tulang jari kaki pertama, tulang metatarsal. Manfaat. Titik ini digunakan untuk mengatasi masalah lambung seperti kembung, nyeri, dan mual. Pijat titik ini membantu memperbaiki aliran energi pada meridian limpa dan lambung. 6. Titik pijatan di tangan, Hegu, L.I.P.A. Lokasi. Terletak di bagian punggung tangan, di antara jempol dan jari telunjuk. Manfaat. Pijat titik ini dapat meredakan berbagai macam nyeri, termasuk nyeri perut yang disebabkan oleh maag. Ini juga dapat membantu mengurangi stres dan ketegangan. Cara melakukan pijat akupresur. 1. Posisikan jari. Gunakan jari telunjuk atau ibu jari untuk menekan titik-titik tersebut. 2. Tekanan. Berikan tekanan yang kuat tetapi tidak menyakitkan selama 1-2 menit pada setiap titik. 3. Gerakan memutar. Pijat dengan gerakan melingkar sambil tetap memberikan tekanan. 4. Rutin. Lakukan pijatan ini secara rutin, terutama saat gejala maag mulai terasa. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita akan bertemu lagi dalam topik penyakit lainnya yang pastinya menarik dan penuh manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga kesehatan.